Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak kita sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita tahu bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Biar Dia yang menjadi harapan. Dialah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkaulah harapan kami, Tuhan. Kami datang kepadamu. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah harapan kami.
yang kami andalkan, yang kami percayai, hanya Engkau Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya. Kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu firman-Mu berbicara bagi kami pagi hari ini. Engkaulah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Kembali kita bertemu pagi hari ini di dalam sebuah renungan singkat. Di dalam doa pagi ini, kita pagi ini akan bersama-sama belajar dalam sebuah renungan singkat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Renungan singkat pagi ini kita akan beri judul sikap hati yang benar dalam beriman. Bagaimana sikap hati dalam beriman? Kita akan baca sama-sama ayatnya. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab dia tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap hati perempuan ini dalam beriman. Dia percaya, punya iman bahwa Yesuslah solusi dalam masalahnya. Tapi bagaimana sikap perempuan ini agar mendapatkan solusi itu dan benar dia disembuhkan anaknya. Pertama, Bapak Ibu, kita akan belajar, kita ada action, ada tindakan. Dalam mencari Tuhan kita ada tindakan. Tidak bisa kita beriman terus kita cuma diam saja di rumah, tidak melakukan segala sesuatu. Diam aja, saya percaya kok, pengharapan saya dalam Yesus, nanti mujizat itu datang. Tidak bisa. Harus ada tindakan iman yang kita sampaikan. Kita percaya tapi kita melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita lihat dalam terjemahan King James, ditulisnya act, ECT, action. Ada tindakan. Jadi waktu itu Kisah Para Rasul ada tindakan antara rasul-rasul dan Tuhan bekerja sama. Begitulah iman. Dalam beriman kita harus ada tindakan, nggak cuma diam. Dan tindakan yang dilakukan perempuan Kanaan ini apa? Dia datang mencari Tuhan. Karena tahu Yesus satu-satunya solusi dalam hidupnya. Dia datang, dia action. Dia lakukan tindakan iman. Dia datang mencari Yesus, bahkan berteriak-teriak. Kita lihat di dalam alat yang ke-23 itu,
datang dengan berteriak-teriak. Seperti orang gila, datang berteriak-teriak mencari Yesus. Ada tindakan. Seringkali dari kita apa tindakan iman kita yang lakukan untuk mencari solusi dalam hidup kita? Sudahkah kita bertindak dengan benar mencari Yesus, atau kita cari yang lain? Jangan salah, orang dunia pintar ngibulin sekarang. Oh, enggak apa-apa, gini-gini enggak apa-apa, aku juga melakukan. Itu kamu, beda dengan saya. Kita harus beda. Kita harus melakukan tindakan yang benar dalam mencari solusi, yaitu mencari Yesus, datang menyembah Tuhan. Ada tindakan, ada action, ada yang sesuatu yang dilakukan. Jangan cuma diam. Yang kedua, setelah kita ada tindakan, kita harus punya apa? Iman. Iman yang tahan uji. Dalam beriman mencari Yesus, kita juga harus punya iman yang tahan uji, seperti wanita ini. Dalam dia mencari solusinya, dalam dia beriman untuk mendapatkan jawaban, dia tahan uji. Tuhan Yesus sengaja menguji dia. Bukan Tuhan Yesus nggak tahu kadar imannya seperti apa. Dia diuji agar menjadi saksi bagi orang lain. Ya, dia diuji agar menjadi saksi bagi orang lain. Karena waktu Tuhan Yesus kemana-mana, kita baca di dalam Matius 15 kalau ayat 1, Yesus itu kalau datang kemana saja, pasti ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat datang nyamperin. Meskipun ini ke Sidon, ke Kanaan, ke Tirus, ada perempuan Kanaan ini, tetap didatangi pasti. Dan sengaja Tuhan Yesus menguji iman wanita ini untuk menjadi saksi. Di dalam Matius 23 ayat 24-nya, Yesus menjawab, aku diutus hanya untuk umat Israel saja. Berarti seolah-olah dirasis. Karena memang benar, bangsa Yahudi itu bangsa yang rasis, karena mereka merasa dirinya dipilih Tuhan, umat yang pilihan Tuhan. Tapi Yesus mau menjadikan wanita ini bersaksi bagi bangsa Yahudi bahwa sekalipun dia adalah bangsa turunan anjing, bangsa yang tidak percaya, bangsa yang tidak layak menurut adat istiadat Yahudi, kalau mau cari Yesus dan percaya, akan selamat, akan terima kesembuhan, akan terima kasih karunia. Dan benar, Tuhan Yesus mengatakan seolah-olah tidak menjawab, tidak memperhatikan dia di dalam ayat ke-23. Tapi perempuan itu tetap datang menyembah. Dan jawab Yesus apa? Tidak patut memberikan pada anjing. Tapi itu perempuan ini tetap datang menyembah dan berkata, anjing ini makan dari remah-remah tuannya loh. Jadi saat kita diuji, saat iman kita diuji, itu kesempatan kita menjadi saksi bagi orang lain. Begitu pula perempuan ini. Tuhan Yesus sedang menunjukkan pada orang Yahudi yang mengikuti dia, ini loh bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan, yang kamu katakan bangsa anjing. Bukan Yesus membangkit dia, tapi Yesus sedang memutarbalikkan adat istiadat Yahudi. Pikiran Yahudi dibuka. Ini loh bangsa yang kamu anggap bangsa anjing, akan aku selamatkan hari ini juga, karena dia mencariku dan punya iman. Seringkali kita diuji untuk apa? Untuk bisa menjadi saksi bagi orang di sekitar kita, agar orang melihat bahwa iman kita luar biasa, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Luar biasa ya. Yang ketiga, beriman dengan apa? Kerendahan hati. Di dalam Matius 15 ayat 27-28, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Luar biasa. Ayat 28, kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Anaknya sembuh, luar biasa ya. Besar imanmu ibu. Saat kita merendah di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Wanita ini meskipun dikatakan tidak patut memberikan pada anjing, tapi dia dengan kerendahan hati datang. Benar Tuhan,
Tapi anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia berkata, benar Tuhan, aku ini seharusnya gak layak terima kasih karuniamu. Aku ini seharusnya gak layak menyembahmu, karena aku bukan bangsa pilihanmu. Tetapi karena kasih karuniamu, aku dilayakkan, aku disembuhkan, aku layak mendapat kasih karuniamu. Luar biasa ya. Jadi dari hal ini kita bisa belajar. Seringkali kita sombong Bapak Ibu. Setelah kita punya iman, kita mengambil tindakan iman dan kita tahan uji, seringkali kita sombong, bukan bersaksi untuk menjadikan orang percaya pada Yesus dan bertobat. Bersaksi menyombongkan diri. Aku nih loh tahan uji, aku ini diuji gini dan aku bisa karena aku. Kadang itu Yesusnya di belakang karena aku, tapi tidak sikap perempuan ini. Semua karena kasih karuniamu Tuhan, karena aku ini memang gak layak seharusnya. Dan benar Bapak Ibu, kita itu sebenarnya gak layak terima kasih karunia. Lalu kita itu siapa kok? Kita itu tunas liar. Kita itu bukan bangsa Yahudi, tapi melalui darah Yesus, melalui kasih karunia yang diberikan kepada Yesus kepada kita, kita dilayakkan, kita diterima sebagai anak-anak kerajaan Allah. Makanya kita gak layak menyombongkan diri. Kita itu sebenarnya bukan bangsa pilihan, tapi dipilih oleh Yesus karena kasih karunia. Luar biasa. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu. Kita harus mengambil sikap seperti wanita ini. Kita itu hanya anjing. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita diuji, kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Pertama dalam bersikap adalah kita harus ada tindakan iman. Dalam beriman kita harus punya tindakan iman. Tidak bisa kita diam saja. Yang kedua, kita tahan uji. Saat diuji jangan pernah tawar hati, tapi bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang ketiga, tetap rendah hati. Iman dengan kerendahan hati itu dipuji Tuhan. Hai ibu, besar imanmu, mendapat pujian yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah kita juga mendapat pujian yang sama dari Tuhan Yesus kita. Hai engkau anakku, besar imanmu, karena engkau rendah hati. Demikian kita akan belajar 3 hal ini. Biar kita sama-sama belajar, Bapak Ibu belajar, kita belajar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati. Kita dapat memiliki hati, sikap hati yang benar di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan hari ini saya percaya Bapak Ibu diberkati. Kita boleh belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia memiliki tindakan iman, bahkan imannya yang tahan uji. Bahkan dia beriman di dalam kerendahan hati. Kita bisa belajar dari perempuan ini. Sungguh sangat memberkati kita semua. Dan biar kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan berdoa. Saya percaya mari kita berdoa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan bagi kami hari ini. Biar kami semakin teguh di dalam Engkau Yesus. Kami memiliki tindakan iman yang luar biasa. Sekalipun iman kami mengalami ujian pada hari-hari ini, tetapi berikan kepada kami kerendahan hati seperti seorang perempuan Kanaan ini. Dan kami boleh menerima akan mujizat Tuhan yang terjadi bagi kami. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami sakit terbaring di rumah sakit. Di dalam nama Yesus kami katakan sembuh. Sebab firman-Mu, sebab bilur-Mu menyembuhkan kami. Iman kami teguh, iman kami percaya. Segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa kesembuhan itu terjadi. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau menguatkan kami. Engkau Allah menghibur kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberi jalan keluar bagi kami ketika kami dalam persoalan. Hamba percaya di dalam nama Yesus pertolongan kami datangnya hanya daripada Engkau.
tahu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah karya Tuhan nyata dalam pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Maranatha. Engkau memberkati akan setiap hamba-hambamu, gembala, sidang, para pengerja, semua majelis. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, biar kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati akan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam renungan firman Tuhan pagi di besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.